Iya. Nah, nanti di sini saya akan coba membimbing Ibu yang terbaik gitu ya. Betapa ini tidak terasa, Bu, Bapak Ibu. Sudah akhir semester aja, yang dimana ini udah mau kenaikan kelas gitu ya, Bu ya. Mungkin nggak sadar kita semua. Waktunya terus berjalan, tiba-tiba udah mau Paling jauh kelas begini, Mbak. 12 aja. Udah mau persiapan PKL aja gitu, Bapak Ibu. Iya. Mengenai beberapa hal, ini diantaranya rapat pembagian rapot ini. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu Ini dari Bapak Ibu seluruh ingat. itu Khususnya apa bagi para orang tua daerah dan juga di wali daerah murid. dari Ini Jawa berkaitan Timur, Jawa Tengah, dengan nilai Sulawesi. yang tertera Ya dalam ini buku makanya laporan siswa kayak yang ujung. akan Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah buku raport. Jadi buku raport itu adalah hasil dari pembelajaran yang selama ini anak Bapak Ibu di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua terkait isi hasil belajar, ini adalah sebuah nilai dari segala aktivitas anak Bapak Ibu selama ini melalui pembelajaran di SMKTI Basma. Laporan yang akan dibagikan ini harus ditandatangani nantinya, Bu. Ya, Bapak juga. Dan sebelum itu, sebelum ditandatangani akan lebih baiknya membaca terlebih dahulu catatan-catatan wali kelas maupun nilai-nilai yang ada, Bapak Ibu. Nah, catatan yang tertera dalam rapor juga ini adalah sebagai tanda pengingat Tahun depan. bahwa bagaimana hasil belajar anak Bapak Ibu yang selama ini jauh dari orang tua gitu ya Bapak Ibu, mungkin dia merasa masih sendiri gitu. Ini sangat perlu diapresiasi juga oleh kita, baik dari guru, boleh juga orang tua gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu atau wali murid yang saya hormati, saya merupakan perwakilan dari sekolah ya untuk Bapak Ibu, di mana saya wali kelas juga sebagai orang tuanya di sekolah, tentu saja sangat menyayangi anak Bapak Ibu, entah mereka sakit, entah mereka nanti ada keluh kesah, itu jatuhnya ke wali kelas maupun ke wali asrama ya Bu ya. Nah, dan juga tanpa bantuan Bapak Ibu, mungkin setiap hari Minggu ada motivasi-motivasi yang diberikan kepada anak Bapak Ibu, entah lewat HP, video call ya Bapak Ibu ya biasanya ya. Iya, ini biasanya itu butuh banget support, Bu, dukungan. Apalagi kalau yang namanya sekolah itu tanpa orang tua tuh kurang bonding, ya Bu ya, kurang pendekatan biasanya. Nah, itu sangat perlu banget untuk adanya support. Dan alhamdulillah saja Bapak Ibu, ternyata kelas 11 ini secara akademik bagus banget dibandingkan dengan kelas lainnya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. 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 Tapi ada beberapa catatan juga, khususnya dari para guru-guru saat rapat gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang baik dari sikapnya ataupun hal yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua dari siswa-siswa gitu ya Bu ya, ini kita akan coba memperbaiki dari sekolah iya, dari rumah juga iya gitu ya Bu ya. Karena kalau misalkan kita mendidik saja di dalam sekolah, tanpa sinkronisasi ya, tanpa hal yang sama di rumah, nanti akan ada perbedaan dan pembelajaran sikapnya ini akan sedikit berkurang Bapak Ibu. Seperti itu. Nantinya tidak tercapai. Nah, dari beberapa fase ini mungkin saya akan sedikit rangkum ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa misalkan masalah siswa yang kurang percaya diri sehingga ya dalam ujian itu ada yang menyontek. Tapi hal itu setelah kita telah ternyata kurang percaya diri Bapak Ibu ya. Dan perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, nanti akan ada support lagi gitu untuk mengenai kepercayaannya. Dan pas saya support lagi ternyata nilainya meningkat Bapak Ibu gitu. Nah, Bapak Ibu ada beberapa yang akan disampaikan juga. Rifai, bisa dilanjutkan lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu semua, wali siswa dari kelas 11 yang saat ini hendak melangkah lanjut ke kelas 12, Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, saya Ahmad Rifai. Saya wali kelas bagian asrama ya, Bu. Wali Oh, kelas asrama. Saya bagian asramanya, bagian keasramaan, dan saya wali kelasnya. Alhamdulillah. Kemarin mungkin yang dari Cirebon sudah ketemu ya Bapak Ibu. Karena sempat menjemput Saiful, rombongan Saiful. Nah, itu. Kalau
dari saya sendiri melihat anak-anak kelas 11 tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Pak Muiz, yaitu tentang akademik, sikap maupun lain dan lain sebagainya. Kelas 11 ini memang paling unggul Bapak. Kami perhatikan. Perhatikan kelas 11 alhamdulillah paling unggul, terutama dalam hal membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini yang pertama itu membaca Al-Quran, alhamdulillah di kelas 11 lancar semua. Walaupun memang ada beberapa satu dua anak yang saya rasa masih butuh bimbingan Iya. gitu, ketika membaca Al-Quran. Kemudian kalau saya mengurusi bagian kegiatan sehari-hari ya Bapak Ibu. Kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur, kemudian bersih-bersihnya. Karena kita juga di sini belajar bukan hanya belajar akademik ya Bapak Ibu. Kita belajar Belum. bagaimana cara ngurusin ngurusin lantai, detailnya gimana, tembok dibersihinnya bagaimana gitu. Jadi insya Allah ketika pulang pagi udah biasa gitu, sudah biasa bersih-bersih gitu. Tiap pagi Pak Rifai selalu apa namanya ngabsenin terus nih. Mana yang belum tiket, mana yang belum tiket gitu. Nanti hafalnya gitu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dari segi inisiatif juga alhamdulillah kelas 11 juga unggul. Kita lihat selama sehari-hari di sini Bapak Ibu. Nah, cuman mungkin kalau dari saya sendiri hanya ingin menyampaikan bahwasanya di dalam ta'lim ta'lim kitab yang kita ajarkan di sini Bapak Ibu, yaitu tentang kesuksesan, keberhasilannya seorang murid mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu adalah tiga faktor yang menentukannya, yaitu dari muridnya, kemudian dari orang tuanya, dan juga dari guru-gurunya. Nah, insya Allah kami di sini akan berusaha semaksimal mungkin, dan juga kami harap Bapak Ibu juga di rumah semaksimal mungkin mendoakan Bapak Ibu, mendoakan, kemudian menasehati dan sebagainya. Dan nanti tinggal anaknya kita bersama-sama secara bareng-bareng terus memotivasi untuk terus memperbaiki untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu Bapak Ibu kalau dari saya mungkin hanya itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Kurang lebihnya maaf ke saya sendiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya juga akan menyampaikan beberapa prestasi apa aja sih yang telah dihasilkan di kelas 11 ini ya, Bu ya. Mungkin kita tahu bahwa nantinya itu ada yang pencak silat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu udah tahu bahwa pencak silat ini di kelas 11 paling banyak juaranya. Ada 4, Bapak Ibu. Ada yang juara perak, ada yang mendapatkan emas. Peraknya 2, emasnya 2. Pasang nih, Bu, Bapak Ibu. Ya, yang juara peraknya itu ada siapa aja, Pak? Yang peraknya ada Ibrahim sama Hanif, Bapak Ibu. Ada nggak orang tuanya sini? Ada Pak, ada. Ada. Waduh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Itu kalau saya sendiri Alhamdulillah. pencak silat takut banget, Bapak Ibu. Paling Ya. takut. Ada lagi ibunya atau orang tuanya Ibrahim? Ada Bapak Ibu? Oh, masih belum ada. Nah, selanjutnya yang emas nih. Yang emas ini ada 2, yaitu dari Rofi. Ada orang tuanya Rofi dan orang tuanya Radit. Ada Bapak Ibu? Ya. Ini sebagai iya, sebagai kita yang orang tua pasti merasa bangga ya Bapak Ibu, terutama apalagi juga saya yang di kelas gitu. Tapi namanya siswa itu memiliki kecerdasan khusus masing-masing. Entah ada yang di bidang atletik, ada yang di bidang akademik tentunya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita akan melihat yang namanya nominasi. Nominasi siswa teladan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siswa anak muridnya ada gitu ya Bu ya? Kita lihat. Boleh Bapak Ibu screenshot nanti siapa aja nih. Apakah ada anak Ibu gitu ya untuk siswa teladan ini? Mari kita lihat. Siapakah siswa teladan? Iya, Kelas mulai ya. 11. Ayo siap-siap. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sini siswa teladan. Sudah ada Bapak Ibu siswa teladan? Belum. Bukan berarti ya Bu ya, semua siswa itu nggak teladan. Tapi
Ini yang dilihat secara konsisten gitu ya Bapak Ibu. Ini yang dilihat secara konsistennya. Semoga aja ke depannya anak Bapak Ibu ini bisa lebih baik lagi untuk tahun selanjutnya. Gimana caranya? Aku nggak ngerti SS. Ya, apa, ntar saya kirim, tenang aja Bapak Oh Ibu. ya, ya. Atar, Ada Atar, 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 Atar atar. sebagai teladan akademiknya Bapak Ibu. Ya, Oh, iya, nah, atar. ya. Ada lagi ada yang mau di screenshot atau foto boleh gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari, wah nih agak sedikit trouble, ntar Bapak Ibu. Ada lagi dari Saiful. Ada orang tuanya Saiful sama Atar? Inisiatif. Iya. Jadi Saiful ini teladan inisiatif. Kalau akademik, Atar itu sangat baik sekali dalam hal akademik juga. Dan dia secara menyeluruh ya Bapak Ibu dari keseluruhan mata pelajaran dan inisiatif ini sangat pengaruh juga Bu Bapak Ibu. Kalau inisiatif itu ketika nanti mereka bekerja, mereka inisiatif itu biasanya akan lebih dilihat oleh orang lain gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada lagi. Nah, Sahrul, ada orang tuanya Sahrul nggak? Boleh berkomentar dong. Ada. Atau nggak orang tuanya Atar deh. Ada nggak yang mau Pak? Ada. Ada, Ada Bu. boleh. Ayo Bu. Ayo boleh Bu. Ayo ada yang mau Bu? Ya, Iya mau boleh. jadi Kita jadi dan Iya. atas dengan guru-gurunya semua ya, alhamdulillah Hmm, terima kasih semuanya. iya Bu. Jadi ini Sahrul, sangat Sahrul. Sahrul ada di sini. Tahu aja dia nyampe rumah Bu. Ya, Udah, alhamdulillah Bu ya. Nah ada lagi nih Bapak udah Ibu. gitu aja, makasih. Iya, Bu. Ada lagi Hafid. Nah, Hafid ini mengenai kerapihan Bapak Ibu. Kan biasanya kalau kita tidak pungkiri ya Bapak Ibu, siswa itu belum pelajarannya atau nggak pas lagi istirahat, bajunya dikeluarin gitu ya Bapak Ibu. Ih, Dasinya dilepas. Nah, kalau dari secara kerapihan, Hafid ini yang paling rapi di antara yang lain gitu ya Bu. Alhamdulillah, Pak. Nah, Alhamdulillah. Ada Bu, komentar-komentar khusus lagi Bu. Makasih, Pak, untuk bimbingannya, Pak. Iya, Alhamdulillah ya Bu. Ini untuk Hafid. Ya. Nah, ada lagi ini Ibrahim. Dia hafalannya yang paling banyak di antara yang lain gitu, Bu. Jadi selamat untuk semuanya. Mungkin ada yang mau diucapkan untuk dari orang tua muridnya Pak Ibrahim? Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya stop share lagi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kategori yang hanya sekian gitu, sedikit. Mungkin nanti kita akan menemukan hal yang lain lagi. Ketika kelas 12 itu akan lebih konsisten sifat-sifat yang lain. Kita belum menemukan sifat sang pemimpin, belum, ya Bu ya. Sang pemimpin ini nantinya ketika di organisasi ini akan lebih penting gitu Bu. Dia tidak hanya menjadi apa ya, cuman dilihat tapi juga menggerakkan sesuatu gitu Bu. Oke. Nah, mungkin Pak Ustadz Rifai ada lagi tambahannya? Pak Ustadz, boleh ada tambahannya? Kalau dari saya insya Allah cukup, Pak. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan mencoba share hasil-hasil nilai ya Bapak Ibu, tapi melalui WhatsApp. Dan mungkin nanti ada yang mau tahu lebih lanjut tentang perkembangan anaknya, itu bisa WA saya pribadi Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kelas 12 itu saya juga membutuhkan bantuan lagi, saling support Bapak Ibu. Karena kelas 12 ini tetap wali kelasnya saya Bapak Ibu. Hmm. Ah, iya. Jadi mohon bimbingannya. Jadi ketika saya ada yang lupa dibalas chatnya, saya sekali sangat mohon maaf lagi. Dan apalagi saya juga jarang bertemu Bapak Ibu. Kalau kemarin waktu pas kepulangan itu saya lagi sakit Bapak Ibu. Jadi belum bisa bertemu. Jadi pas kita ketemunya itu pas kepulangan ke sekolahnya saja. Jadi Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Ada lagi Pak Ustadz Rifai yang disampaikan? Apa? Udah. Oke. Bapak Ibu. Punten juga, saya masih belum tahu nomornya secara keseluruhan dari wali murid siapa, wali murid siapa.
mohon nanti diinfokan ke saya atau enggak chat secara pribadi. Nanti akan saya kasih atau saya beri rapor nilainya beserta nanti keunggulan-keunggulan apa aja sih di bidang akademik anak Bapak Ibu dan sifat-sifat apa aja sih yang sudah terlihat baik gitu ya, Bu. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau curhat atau apa, Bu? Boleh, silakan, Bu. Kita buat sesi ini. Ada Bapak Ibu? Oke. Kalau nggak ada, saya mau ngasih tahu juga untuk kelas 12 ini nantinya, gitu ya Bapak Ibu. Kelas 12 ini nanti akan disibukkan untuk persiapan PKL, Bapak Ibu. Dan di mana PKL ini kan adalah menyangkut bagaimana sibuknya di dunia kerja. Bagaimana cara mereka berkomunikasi bukan hanya dengan orang yang setara, tapi orang yang berbeda jauh di atas usia mereka. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin nanti ketika siswanya saat pulang ke rumah itu bisa memberikan nasihat-nasihat khusus bagaimana tentang tata cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ini menyangkut juga nantinya tentang kesopanan mereka di dunia kerja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, oke. Mungkin kita akhiri saja. Pak Ustadz Rifai, seperti apa? Ya, kalau itu dari sekolah ya Bapak Ibu untuk menambahkan. Nanti kalau di bagian asrama kelas 12 ini nanti akan menjadi mudafir Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu OSIS ya. Nah, kalau di asramanya nanti menjadi mudabir, yaitu pengurus asrama. Nah, jadi ini membantu kegiatan asrama, memaksimalkan kegiatan asrama. Nah, itu nanti pengurusnya di apa namanya di pangku atau ditanggung jawab oleh kelas 12 Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz Rifai. Baik Bapak Ibu, dari sekian yang kita berbincang-bincang dari awal sampai akhir kita melihat bagaimana problema yang ada di keseharian sekolah selama 1 semester ini. Dan alhamdulillah siswa kelas 11 ya Pak, itu naik semua gitu ya. Tanpa catatan akademik apapun gitu. Ternyata bagus semua nih akademiknya. Dan Bapak Ibu perlu diingat, ternyata rata-rata di kelas 11 ini hampir 82 rata-ratanya ke atas. 82 ke atas. Berarti ada yang 84, ada yang 85. Wah, itu menurut saya bagus banget ya Bu. Ketika saya ngajar Alhamdulillah. iya SMP sama SMK sini ternyata wah bedanya pesat banget. Saya jadi merasa agak sedikit minder juga sama mereka gitu ya. Ternyata lebih pinter mereka, apalagi bidang teknologi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekali lagi nanti bisa menchat saya, nih Bapak Ibu dengan menyebutkan nama anak Bapak Ibu nanti akan saya kirim file raportnya dan akan saya balas satu-satu mengenai perkembangan anak didik Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian. Jadi saya Saya, diajak Pak naik Pak. Hah? Saya juga naik ya Bu ya. Aduh, bener, saya juga naik ya Bu. Oke, Bapak Ibu, saya sebagai wali kelas selanjutnya mengucapkan terima kasih banyak. Saya haturkan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan mendampingi terus putra-putri terbaik Bapak Ibu yang nanti ke depannya mungkin saja bisa membantu Bapak Ibu baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin kita sesi foto dulu ya. Bisa on Waalaikumsalam kamera. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa sesi foto dulu, Bapak Ibu. Kita foto dulu. Ya, boleh dibuka kameranya gitu ya Bapak Ibu. Walaupun sedikit, tapi kita semoga hari ini Jumat yang bahagia Bapak Ibu. Karena akademiknya bagus. Dan juga tentu aja yang asramanya juga bagus nih Bapak Ibu. Baik dari agama sama akademik. Jadi ibaratnya balance ini Bapak Ibu. Dunia dan akhirnya udah balance. Boleh Bapak Ibu? Yang belum buka foto ininya, kameranya silakan. 1, 2, 3. Senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa chat saya Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan file PDF-nya.
Monggo Bapak Ibu silakan untuk meninggalkan boleh ruangan Zoom-nya. Keluar masih keluar. Di WA. Ya. Yes, Ares. Ya belum. Yes, kamu udah selesai.
Yes.
Yes. Waalaikumsalam. Bu, iya Bu ada apa?